Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi Kita. Berapa banyak dari kalian yang udah subscribe channel ini dan berapa banyak yang belum? Kalau belum ya silahkan subscribe. Um, Jujur li aku udah subscribe banyak channel di YouTube. Yang dulunya aku butuh dari kayak coach-coach gitu untuk ngasih aku tips-tips untuk bermain, khususnya double ya. Double badminton dan kayak teknik-teknik untuk badminton. Tapi akhir-akhir ini udah kayak mungkin udah 1 tahunan aku nggak kembali visit ke channel-channel mereka. Tapi tetap aku subscribe dan aku lihat banyak dari kayak subscriberku itu ada yang nambah terus ada yang berkurang ya, ada yang leave gitu. Ya mungkin mereka punya alasan tertentu ya, aku nggak tahu. Kalau buat aku sendiri sih, kalau aku subscribe sesuatu, selama kontennya masih konsisten tentang badminton atau tentang sesuatu yang aku punya kayak minat di situ, aku tetap bakal subscribe. Dan channel-channel yang aku subscribe kadang-kadang ada yang berguna dan ada yang enggak. Tapi tetap aku keep. Soalnya kan kita nggak tahu ya yang mana yang bakal berguna buat kita, mungkin sekarang enggak atau konten-konten 5 konten berikutnya enggak, tapi ada satu konten yang benar-benar kayak life changing gitu. Oh ternyata gini ya, oh aku baru tahu terus bisa mungkin diterapin di keseharian kita atau mungkin di permainan berikutnya. Ya aku saran subscribe, soal subscribe itu kan nggak rugi ya, cuman ngeklik gitu aja. Tapi malah menguntungkan buat yang punya channel. Kenapa kok aku bilang gini ya? Bukan karena aku butuh subscriber, tapi kenapa kok aku cerita mengenai beberapa channel yang aku ikuti atau subscribe? Itu karena dulu aku merasa kurang dalam hal skill dan beberapa teknik yang dulu aku nggak pernah dapetin waktu aku zaman-zaman masih pelajaran. Dan kalau kita flashback ya mungkin bukan salah dari coachnya, tapi memang badminton itu olahraga yang evolving. Jadi ada kayak hal-hal baru yang perlu kita pelajari lagi. Nggak cuman kalau kita misalkan dulu kuliah apa atau SMA diajarin apa, tapi sekarang anak-anak SMA udah beda gitu pelajarannya, pasti ada yang berkembang dan mungkin ada yang dulu salah terus dikoreksi. Contohnya ya, kalau dulu itu Pluto dianggap planet, tapi ternyata sekarang dianggap kayak planet kurcaci. Jadi bukan benar-benar planet. Nah itu kan hal yang baru, yang dulu mungkin nggak pernah kita dapetin. Di dalam dunia badminton juga kayak gitu. Salah satu contoh yang di dunia badminton yang aku baru tahu, kalau kita ngasih bola tanggung ke lawan, terus bolanya itu kayak ya tanggung banget di tengah-tengah lapangan gitu. Itu kita mau ngelepas atau udah tanggung percuma defense, atau kita mau tetap untuk melakukan defense sebisa mungkin. Kayak atlet-atlet Korea dan atlet-atlet Jepang itu kan defense-nya kuat-kuat ya. Jadi walaupun tangguh mereka itu nggak menyerah, tetap berusaha untuk mengembalikan. Tapi ada satu teknik yang menurutku bagus sih. Ini aku dapat juga dari channel-channel lain, yaitu kita defense-nya berdiri nggak di tengah-tengah lapangan, nggak kayak biasanya, tapi agak mundur atau di daerah baseline di belakang gitu. Tapi kalau lawannya nggak jadi nyemes, cuma naruh di depannya net, ya mungkin mati. Apalagi kalau kita itu nggak bisa lari ke depan cepet ya. Dan itu biasanya partnernya sih yang ngambil. Jadi kita yang di lurusannya pasti udah mundur banget. Ya menurutku itu lebih ini ya, lebih punya kesempatan untuk bisa mengembalikan bola daripada kita berdiri di tengah. Dan juga seperti ini ya, dulu itu kan nggak ada yang ngeblok-ngeblok bola di depan net seperti ini.
Jadi pasti ada teknik-teknik baru dan cara-cara baru yang perlu kita pelajari dari gak cuman atlet main, dari channel-channel lainnya mungkin apa kayak tarkam-tarkam itu pasti ada kayak pukulan-pukulan aneh yang kalau kita bisa sih boleh diadopsi. Cuman kan nggak ini ya, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau kita opening atau terima servis itu ada satu lawan yang senengnya ngasih di tengah-tengah lapangan kita, di pojokan kiri dan kanan gitu, di samping kiri dan kanan. Nah itu kalau kita mau praktekin, kadang ngelihat aja kok kayaknya gampang gitu ya. Oh ditaruh di situ lawannya langsung mati. Oh, kui kita coba. Terus kalau kita coba banyak yang out, nyangkut di net, nah, kayak gitu nggak segampang yang kita kira gitu. Walaupun kita cuma ngelihat aja, tapi kalau kita mau latihan tetap latihan ngasih kayak gitu terus lama-lama bisa jadi. Maksudnya bisa sukses untuk melakukan hal itu. Juga hal-hal seperti ini bola tanggung tapi kalau semes tambah nyangkut. Apakah Adit nggak bisa nyemes? Ya secara skill dia bisa nyemes, tapi dalam hal itu tadi nggak bisa ngelewatin net malah nyangkut. Nah itu kenapa? Harusnya dipelajari sih. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kalau Alex nyemesnya juga keras, tapi kalau dapat hal yang sama seperti Adit itu bola tanggung, biasanya Alex malah nyemesnya out ke belakang. Kalau Adit malah nyangkut di net. Itu ada kayak timingnya, juga ada teknik tertentu ya. Kita mau bahas mengenai hal itu ya. Jadi di luar skill, kalian mungkin udah belajar caranya nyemes, caranya backhand, caranya forehand, caranya ngelob, caranya apapun, drive dan sebagainya, naruh-naruh bola, caranya biar presisi gimana. Mungkin kalian udah pelajarin itu semua dan udah mantep, maksudnya udah jadilah kalian udah kayak muscle memorinya itu udah dapet. Tapi kok masih kalah misalkan, itu karena apa? Nah kalau main double, jadi nggak sesederhana itu, nggak sesederhana main single. By the way kemarin aku lihat di Instagramnya Gronya, dia kan punya kayak broadcast channel. Dia ditanyain sama penggemarnya, pernah nggak dapat kayak pick up line, jadi pernah kayak digodain sama orang atau fansnya. Terus katanya, oh dia pernah ditanyain salah satu fans, apakah kamu single? Terus jawabnya Gronya, enggak, aku main double. Maksudnya dia itu punya pacar atau enggak, tapi jawabnya enggak, aku main double. Loh. Jadi kembali lagi kalau kita main double itu lebih kompleks ya. Kalau main double bisa kayak cowok-cowok gini atau cewek cowok mix double itu ada kayak perbedaan juga. Dan kalau kita mainnya itu cowok-cowok tapi yang satu lemah, jadi kayak gendongan, itu caranya juga beda. Jadi ada banyak macam, nggak selain skill dan teknik bermain, tapi juga teknik rotasinya juga harus rapi. Terus ada kebiasaan-kebiasaan dari partner yang kita juga harus tahu. Nah contohnya kayak di sini, kalau aku dapat bola di samping di sebelah backhandku, itu biasanya aku yang ngambil. Tapi mungkin ada partner lain yang merasa nggak nyaman atau nggak seneng kalau aku yang ngambil. Pernah sih aku kayak ditegur sama partnerku, kalau di samping itu bagiannya yang pemain belakang, kamu jangan ambil. Pernah aku ditegur kayak gitu. Tapi ada partner lain, mantan coachku malah bilang bagus kamu ambil di situ. Jadi mungkin ngenteng no pemain yang di belakang. Cuman nggak semua orang suka kalau kayak diserobot oleh partnernya sendiri. Dan hal-hal kayak gitu perlu kita ini sih, perlu kita cermati juga, kebiasaan-kebiasaan dari partner kita itu apa. Biasanya dia bisa ngambil atau enggak. Kalau nggak bisa ambil ya kita yang harus serobot. Khususnya di
daerah kiri kanan kita yang servis sama daerah depan. Biasanya coverannya daerah yang servis itu kan cuma segitiga di depan. Cuman ngambil dari tengah sama pojok kiri dan pojok kanan di dekatnya net. Sudah itu aja. Kalau di samping itu biasanya bagiannya yang pemain belakang. Jadi coverannya pemain belakang di belakang itu lebih besar seperti huruf M. Kalau yang pemain depan seperti segitiga di depan aja. Lalu ada kayak misalkan ada bola-bola yang lambung dari lawan, itu aku waktu jaga di depan mengharapkan partnerku nyemes atau nurunin bola gitu. Tapi ada partner yang nggak, maksudnya bukan nggak bisa ya, cuman kayak lebih suka punya kebiasaan ngelop lagi. Nah itu kadang aku pikir, aduh lawannya itu nyemesnya keras tapi kok ngelop terus. Kayak Alex di sini biasanya nyemes-nyemes, tapi mungkin karena ini ya kepingin godain atau ingin provokasi lawan kan. Lawan kita hari ini Ihan ini anak yang baru datang ya, jadi kayak pemain tamu, temennya Adit, dan Adit juga temennya Alek. Jadi Ihan sama Adit ini temennya Alek. Mungkin Alek kepingin kayak main-mainin atau provokasi gitu. Jadi nggak kepingin langsung cepet selesai gamenya. Makanya sama Alek mungkin lebih banyak di lob. Dan aku lihat Alek kayak nggak pernah, misalkan bolanya nanggung itu dia jaga di baseline mundur-mundur gitu, nggak pernah. Jadi tetap berusaha maksimal nerima smash atau defense-nya itu tetap di daerah tengah-tengah lapangan gitu. Aku sempat bilangin sih kalau kayaknya kamu diincer terus kalau bolanya nanggung kamu jaga rada belakang situ loh. Dan walaupun bisa defend tapi defense-nya cuman bisa lurus-lurus aja atau bisa nempatin ke daerah lain. Jadi jangan cepet-cepet puas dengan skill yang kamu punya ya. Soalnya mungkin bisa defend, tapi defense-nya itu kalau cuman lurus-lurus aja nggak bisa belokin bola ya lama-kelamaan jebol juga defense-nya. Aku masih tetap beranggapan bahwa kalau kita ngasih pengembalian bola tanggung itu gak apa-apa, asalkan lawannya itu jauh. Dan seringkali aku mendapati bola-bola tanggung yang dari ketinggiannya itu melambung banget ya. Tapi jauh dari lawan, dan kalau lambung bisa tipis ke net. Jadi kayak misalkan aku dulu sering ngasih backhand tuh kayak setengah smash gitu. Jadi bolanya lurus. Backhand kayak ngedrop gitu. Bolanya lurus dulu terus baru turun. Tapi akhir-akhir ini aku ngasihnya agak melambung, tapi deket ke net. Jarak dari net ke lapangan lawan itu deket tuh bolanya. Jadi lawan lebih jauh larinya. Dan itu lebih banyak ngasilin poin daripada waktu aku ngasih kayak backhand smash, backhand net silang yang normal ya, yang biasanya aku pakai lurus gitu. Tapi lihat-lihat situasinya ya, aku tahu kalau lawannya itu jauh gerumpel di sebelah satunya, jadi aku ngasih ke daerah sana supaya mereka itu pecah pertahanannya. Kalau aku amati Ihan sama Adit ini kurang koordinasi, jadi cover atau formasinya ngover lapangan mereka itu masih kurang rapi. Walaupun aku sama Alek tadi di awal-awal juga kayak mau rebutan ya, sampai yang nonton bilang awas. Nah, tapi kan lama-lama udah terbiasa mana bola yang diambil Alek, mana yang diambil aku. Dan Ihan sama Adit mungkin kekurangannya di situ. Terus aku lihat ini Ihan secara skill smashnya itu bagus dan dia pakai volley, jadi keras. Pukulan smashnya keras walaupun di situasi yang sebenarnya nggak enak buat dia nyemes, tapi masih tetap berkualitas.
Cuman biasanya kendalanya orang yang smashnya keras itu defense-nya nggak bagus. Dan itu menurutku ya penyebabnya adalah raketnya. Raketnya kalau head heavy buat nyemes tuh enak. Walaupun kita lihat banyak atlet-atlet yang mungkin pakai raket yang even balance atau yang headlight, mungkin kayaknya nggak ada ya headlight, tapi pokoknya raket ringan yang nggak head heavy lah, yang aku tahu ya, itu smash mereka masih tetap bisa keras. Kemarin gurunya juga ditanyain bagaimana caranya ngimprove smash supaya bisa keras. Yang pertama dia bilang timing sih, jadi timing sama harus latihan otot di daerah upper body atau di daerah atas. Kalau buat cowok, groundnya nyaranin untuk bisa lompat tinggi kalau cowok. Jadi latihannya supaya bisa nyemes keras harus bisa lompat kalau cowok. Kalau yang cewek kan biasanya nggak lompat ya smashnya. Jadi groundnya nyaranin kalau yang cewek harus latihan core muscle. Core muscle itu di daerah perut sama di daerah upper body, mungkin di daerah lengan atau di daerah bahu. Latihan kayak beban ya buat narik. Kalau nggak punya beban beban itu, kalau nggak punya kayak barbel gitu, bisa pakai ini karet yang kayak modelnya kayak loop, kayak karet gelang lebih gede itu loh. Itu ditarik-tarik, dicancang aja, ditaruh di mungkin kayak handle-nya pintu gitu, terus kalian duduk dan mulai ditarik-tarik kayak gerakannya nyemes. Tapi jangan pakai poles dulu, cuman pakai kayak sikunya L gitu, terus ditarik-tarik ke depan. Nah itu mungkin bisa membantu ya buat power smash. Tapi yang penting juga tekniknya, dia bilang gitu. Tekniknya rotasinya badan, terus pakai pinggangnya juga ikut muter, terus gerakannya lengannya itu bagaimana, pakai pronasi atau bagaimana, dan timing, dia juga bicara mengenai timing. Mungkin kayak ini ya, racket face, kepala raketnya itu ngadepnya bener atau enggak. Aku sering kali kalau ditanya oleh teman-teman, khususnya masih belajar lob bukan smash ya, itu aku bilangin kalau kamu bener raketnya itu ngadep ke depan, ngadep ke shuttlecock, itu nanti bunyinya beda. Jadi kayak dos dos gitu. Tapi kalau misalkan raket face-nya itu ngadepnya agak nge-slice atau miring, itu pukulanmu jadi lebih berat. Mukulnya nggak bisa ke belakang, kalaupun mau ke belakang kamu mukulnya harus extra power gitu. Dan itu cuman gara-gara kalian megang raketnya kurang tepat atau nggak pas ke depan. Jadi waktu ngayun itu nge-slice, dan itu juga berpengaruh pada kayak kita nyemes. Kalau kita nyemesnya itu waktu bolanya kena pukul itu nggak lurus, walaupun kita mau ngarahinnya nggak smash lurus ya. Kalau ke smash silang itu ambilnya juga dari samping, tapi mukulnya kan lurus. Tapi kalau kita badannya lurus, kita mau ngasih smash silang, itu raket face-nya nge-slice, biasanya pukulannya nggak keras, smashnya nggak seberapa keras. Jadi meskipun kamu menguasai teknik, juga harus lebih detail lagi raket face-nya itu bagaimana. Itu coach yang tahu, biasanya coachnya ngerti itu bunyinya beda, kamu salah, mukulnya nggak tepat, atau mungkin perlu dirubah, digeser dikit gripnya, atau mungkin polesnya agak ditekuk biar raketnya itu ngadep ke depan. Nah itu minor tips ya yang berpengaruh cukup besar, walaupun tips-tipsnya sederhana, semacam kayak harus geser berapa senti gitu. Lalu groundnya juga ditanya apakah shuttlecock itu berpengaruh. Maksudnya ada bola yang cepat dan bola yang lambat, terus dia bilang
Oh ya, ada pengaruhnya dalam permainan. Kadang-kadang kalau cuaca panas juga pengaruh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi performa kita, nggak cuman dari internal ya. Kalau shuttlecock terus cuaca itu kan, apalagi kalau kondisi lapangan, ada yang komplain juga. Kalau aku main itu nggak dengar suara semesku itu kok jadi nggak enak, kayak nggak jadi kurang pede gitu. Gurunya juga ngalamin kayak gitu, terus katanya ya mungkin belum biasa aja, tapi kalau udah biasa ngikutin turnamen pasti udah pindah-pindah lapangan ya, jadi agak udah biasa aja, jadi nggak terlalu bermasalah, mungkin kurang jam terbang aja. Dan nggak tahu Ihan mungkin baru pertama kali main di sini, jadi perlu penyesuaian dengan lapangan juga. Kalau aku lihat footworknya Ihan ini kan bagus, jadi dia masih bisa lari-lari ke sana kemari dan footnya bagus. Pukulan-pukulan terakhirnya selalu diakhiri dengan kaki raket. Kalau orang yang footworknya buruk pasti langkah-langkahnya itu amburadul. Kalau aku lihat sih Adit sama Ihan itu tekniknya udah bagus, terus footworknya juga bagus. Mungkin tinggal poles dikit-dikit aja biar nggak banyak mati-mati sendiri. Kalau rotasi mungkin Adit lebih rajin ya, dia lebih sering banyak lari-lari untuk cover lapangan. Tapi jarang terjadi miskomunikasi atau jarang ini ya, jarang bolong. Maksudnya kalau ada bola yang di tengah itu siapa yang giliran ngambil tuh mereka udah bener sih, udah tahu. Cuman mungkin yang kurang ya, kalau dibandingin aku sama Alex, mungkin Adit sama Ihan perlu belajar naruh-naruh bola lagi. Penempatannya yang bikin lawan tuh kesulitan. Selama ini yang bikin kita kesulitan cuma nyemes-nyemes kerasnya aja, dan itu pun jarang banget kalau nyasarnya ke kolom-kolom yang di luar atau di garis tepi double itu. Jadi kebanyakan cuman ke tengah-tengah lapangan, terus ke arah body kita, dan itu kalau siap ya lawannya siap, aku sama Alex siap, tinggal nyantai aja, cuman buka kaki agak lebar terus mukulnya atau mengembalikannya nyantai aja. Jadi nggak terlalu sulit kalau asalkan siap. Kalau yang sering diincer sih malah Alex ya, tapi Alex defense-nya juga bagus, cuman kadang-kadang males atau mungkin merasa kegampangan ya, jadi cuman di lob gitu aja dan ngelobnya lurus. Kalau aku lebih banyak ini apa, kocain kiri kanan gitu. Soalnya kalau kita itu defense ngelob lurus itu lebih banyak makan ini konsentrasi, dan aku males kalau untuk konsentrasi lagi, jadi mending kayak langsung nempatin di tempat yang lebih sulit buat lawan gitu. Paling enggak lawannya jadi lari-lari, dan penempatan kita itu ya bikin Adit sama Ihan itu jadi kadang-kadang rusak formasinya. Walaupun sebenarnya mereka kan berdua ini masih muda, jadi mau kemana-mana pasti lebih cepat. Dan biasanya memang problemnya anak yang lebih muda itu kurang sabar dalam bermain. Senengannya kayak semes-semes terus serobot-serobot bola. Kalau soal refleks ya bagus sih, soalnya kan masih muda jadi refleksnya pasti masih bagus. Cuman mungkin Ihan ini baru pakai kacamata ya, soalnya temanku kalau ada yang mulai kacamataan sebelumnya enggak, itu agak ini ya, agak bingung sih, jadi merasa ada yang kabur katanya. Kabur, lari kemana, matanya lari, jadi pandangannya itu ada yang hilang. Kalau kadang-kadang ngelirik, biasanya kan ngelirik itu nggak pakai kacamata bisa enak ya, tapi kalau pas pakai kacamata pasti ada penyesuaian. Aku sendiri
baru-baru ini juga mulai pakai kacamata buat baca, dan kalau aku lepas kacamatanya untuk nyesuaiin lagi tuh agak burem gitu. Jadi ada mungkin 1 atau setengah menit pandanganku burem. Nah itu mungkin kalau main badminton pakai kacamata mungkin juga kayak gitu ya. Jadi kalau pandangannya ke depan kita pakai kacamata ya enak kalau pakai terus. Tapi waktu kita mendongak kan nggak, kacamatanya kan nggak nyampe ya. Atau lagi kalau ngelirik kanan kiri itu ya, kalau kacamatanya cembung sampai tepi mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kacamata normal sih biasanya hilang atau kabur. Nah aku nggak tahu kenapa kok mereka, jadi Adit sama Ihan kok lebih banyak nyerang ke Alek, padahal kalau nyerang ke aku, misalkan aku dikasih belakang terus dikasih depan tuh pasti lebih kesulitan, soalnya aku kan udah lemah kakinya. Jadi, tapi kalau kita tahu ya kelemahan kita di situ, ya kita nutupinya dengan penempatan-penempatan yang sulit buat lawan. Sulit tuh ada macam-macam, bisa dikasih ke ruang kosong, bisa langsung ke arahnya body, terus juga bisa mengadu lawan, jadi taruh di tengah-tengahnya lawan. Terus juga harus ada manajemen risiko, ada bola-bola tertentu yang di saat kita posisinya agak sulit untuk ngambil atau untuk melakukan pengembalian ke arah tertentu, ya kita mending mainnya normal-normal aja. Misalkan kayak barusan ini Alek kan maunya ngeblok untuk ditaruh di depan kanan ya, tapi miss atau meleset jadinya rusak. Nah ini kayak aku barusan ini juga aku maunya ambil pakai forehand tapi kok jauh, jadi pindah atau ganti pikiran jadi backhand. Ternyata kalau udah telat backhand itu memang sulit ya, kalau nggak ancang-ancang dari kemarin dari jauh, kalau nggak ancang-ancang jadinya ya kayak gitu. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang perlu dihindari. Jadi kalau memang kepepet ya alternatifnya buang bola sih. Buang bola itu ngelop yang sejauh mungkin dan setinggi mungkin. Biasanya aku kalau dengkek jadi kayak Alek kayak gini ya. Kalau posisi ngambilku udah kayak Alek itu biasanya aku kasih drop set kayak Alek gini. Dan itu akhir-akhir ini aku merasa banyak matinya. Dulu masih bisa, tapi sekarang banyak matinya. Jadi sekarang aku lebih banyak ini, aku rubah jadi kayak ngelop aja, atau mungkin nunggu nggak sampai. Biasanya aku mukulnya waktu di udara, mungkin udah kayak jatuh di lantai dulu baru mukul. Jadi ada perbedaan sih caranya kita mengembalikan, apakah itu dari yang dulu kita kebiasaan seperti itu sekarang dirubah, soalnya tergantung kondisi ini, kondisi fisik kita. Yang penting kita tahu batasan kemampuan kita seperti apa. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.